Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Yes, saya percaya kita adalah orang-orang yang berkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, maka dari itu kita di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Yes. Dan mari pada saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Dan mari pada hari ini kami buka hati kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami bergerak dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Dan dimanapun kami saat ini Tuhan, Tuhan Yesus pasti bersama kami. Dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah kehadiran-Mu yang kami rasakan, yang kami nantikan itu Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selamanya. Hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Oke, mari pagi hari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita terpuji memuliakan Tuhan. Kita nyatakan kebesaran keajaiban Tuhan kita. Haleluya. Yes. Senang jiwa dan pengalaman, aku serahkan
Raja mulia, Raja mulia. Kita masuk lebih dalam lagi untuk firman Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita semakin kita untuk menyembah Tuhan kita. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang dipuji. Amin. Semua mahkota dunia diletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang tergantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Ya Roh Kudus. Shalom, apa kabar Ibu Saudara? Ya, hari ini sesuai dengan warta yang kita terima kemarin di hari Minggu, hari ini kita mengadakan talk show di hari Kamis ini. Jadi di ibadah kenaikan ini kita agak sedikit berbeda Ibu Saudara. Kita nggak seperti ibadah biasanya dengan khotbah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, ya. Sesuai tema hari ini, yaitu Yesus Kristus naik, Roh Kudus turun. Nah, kita akan membahas spesifik tentang Roh Kudus, terutama di kalangan anak-anak muda, generasi youth. Yang di masa-masa sekarang saya percaya bahwa ini masanya generasi muda untuk bangkit, untuk terus berkarya semakin luar biasa. Karena di mana-mana saya lihat bahwa generasi muda begitu banyak karya mereka saat ini. Dan mereka betul-betul melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa ya, Kak Bita ya. Dan baik di marketplace, di pelayanan di gereja sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita nggak sendirian ya kan, saya sama Bita nggak sendiri. Ini ada dua abang-abang yang ganteng-ganteng ini ya kan. Hari ini ya. Abang-abang ini yang satu dari kalangan sekuler ya kan, tapi juga dalam pelayanan juga luar biasa. Nah, satu lagi memang fokus dalam pelayanan di gereja, tapi juga melayani di luar juga ya. Jadi benar-benar komplit ya, saling melengkapi ini, luar biasa sekali ya. Siapa aja Kak Bita hari ini? Ya, hari ini ada pembicara yang luar biasa. Pertama saya memperkenalkan pembicara Bang Simon. Nama lengkapnya Bang Simon Petrus Aritonang STH. Dan beliau memiliki satu istri, yang pastinya hanya satu ya. Dan anaknya masih satu, berarti mau nambah lagi ya Bang ya. Oke. Ya, kegiatan Bang Simon ini ada pelayanan di gereja GSJA Balikpapan. Dan beliau udah 1 tahun di Balikpapan dan melayani dan masih melayani di BIP dalam bidang pemuritan gereja-gereja yang pastinya sudah banyak banget memberkati gereja-gereja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga. Wow, pastinya luar biasa ya. dong. Iya. Masih muda loh Ibu Saudara, teman-teman masih Iya, muda Bang kita masih ini sudah muda. melayani sampai ke luar negeri. Iya, keren. Luar biasa. Ya, Nah, selanjutnya ada selain siapa itu lagi? ya, di sebelah Bang Simon ini ada Bang Rory, yang nama lengkapnya Rory Christian Tobing. Nah, abang kita ini bekerja ya, dia sudah berkeluarga, punya anak 2 ya, dan dia bekerja di bidang CPO Bang ya, betul ya, CPO ya, manajer pabrik di pengolahan minyak sawit turunan ya. Dan abang kita ini selain dalam pekerjaan juga sebagai seorang manajer juga, beliau ini juga sangat aktif dalam pelayanan gerejawi ya. Sebagai ketua family altar, ketua pemuda GBI, Betani Medan juga pernah. Kemudian anggota Full Gospel Businessman dari 2018 sampai sekarang. Ketua Persekutuan Kristen Perusahaan, wow. Dan juga melayani di gereja ini, di GBI Balapan Baru. Luar biasa sekali ya. Ini profil abang-abang kita luar biasa sekali ya. Dan saya percaya ini hari ini mereka bisa sharing sama kita ya. Iya, pastinya juga memberkati kita, benar sekali ya. Iya. Saat ini ya, kalau bisa dibilang ini lagi masa-masanya cobaannya, kalau saya bilang ini luar biasa sekali ya Bang ya. Yes. Kita sendiri di luar sana itu kan sekarang lagi rame namanya virus corona ini, dan banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang mulai dikurangin ya kan, banyak yang bekerja di rumah dan segala macam, bahkan gereja pun juga mulai dibatasi kegiatan beribadahnya gitu kan. Nah, apalagi nih di saat ini kita sedang peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul. Ya kan? Dan Tuhan Yesus pernah janji sama kita bahwa ketika dia naik, dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk turun bagi kita semua. Yes. Apa sih? Seberapa pentingkah Roh Kudus itu? Nah, saya ingin coba, mungkin Bang Simon nih, kita boleh sharing nggak sih tentang hal itu, tentang Roh Kudus, dan ketika kenaikan Tuhan dan Roh Kudus turun itu seperti apa sih sharing kita? Iya, Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada.
Hari ini kita sama-sama belajar tentang Roh Kudus, ya. Artinya Roh Kudus itu nyata nggak sih sebenarnya gitu kan? Kan kita mau belajar juga hari ini. Kita percaya walaupun tidak kelihatan secara kasat mata bukan berarti nggak ada. Ya, jadi sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata belum tentu tidak ada. Ya, contohnya angin gitu. Ya, angin itu kita percaya ada. Siapapun pasti percaya ada. Tapi bisa dilihat nggak oleh mata? Nggak bisa dilihat. Tapi kita percaya ada angin. Gimana supaya kita percaya bahwa benar-benar angin itu ada? Ya, kita percaya ketika angin itu melakukan sesuatu, atau kita sebut dengan manifestasi atau perbuatan angin. Artinya dia tidak kelihatan mata, tapi perbuatan yang ada itu yang menunjukkan dia ada. Ya, gimana caranya? Kita lihat pohon goyang, horden goyang, itu membuktikan kalau angin ada. Ya, jadi sama seperti Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ada nyata. Nah, hari ini kita mau belajar manifestasi Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Roh Kudus itu bukan sebuah zat atau sebuah kalau kita sebut sebagai sebuah pengaruh, bukan juga seperti angin gitu, tapi dia benar-benar seorang pribadi. Jadi pribadi dari Allah itu sendiri. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kita harus percaya itu. Jadi kan kita memahami konsep Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, ya, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan begini. Ya, kapan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita? Ya. Nah, ketika dia ada di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Atau begini, simpelnya begini, supaya kita yakin nih Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena ada begitu banyak saya melihat, terutama anak-anak muda, ya, dia tidak yakin kalau saya kayaknya belum ada Roh Kudus dalam hidup saya gitu. Padahal kita melihat, nanti kita hari ini belajar manifestasi atau pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu apa aja sih? Ya kan, hari ini kita belajar. Nah, Roh Kudus itu kapan adanya dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya, adalah sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sejak saat itu Roh Kudus turun dan ada di dalam hidup kita. Ya, nah, artinya kita harus belajar juga. Artinya kita harus berdasarkan ayat Alkitab juga dong, ya, supaya jangan mengada-ngada, ya kan, supaya kita ada ayatnya, berdasarkan ayat gitu. Ya, kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Bunyinya demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yang dimaksudkannya ialah roh, ya, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, perhatikan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya hari ini, percaya nggak kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau kita percaya, hari ini kita percaya Dia menyelamatkan hidup kita, sejak saat itu Roh Kudus turun dalam hati kita. Nah, pertanyaannya kan begini, bagaimana caranya supaya kita memanifestasikan Roh Kudus itu benar-benar nyata ada di dalam hidup kita? Ya, nanti kan ini kan perbincangan anak-anak muda, bahkan yang banyak orang percaya juga, wah, saya belum ada Roh Kudus dalam hidup saya, jadi saya nggak bisa melayani, saya nggak mau melayani, saya belum ada Roh Kudus dalam hidup saya. Ya, itu jadi alasan banyak orang untuk tidak mau melayani. Padahal Roh Kudus itu semenjak kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita memanifestasikan atau mewujudkan Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Ya. Jadi hari ini kita yakin, saudara harus yakin ketika saudara percaya
kepada Yesus Kristus, sejak saat itu firman Tuhan yang bilang bukan saya, ya, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Hari ini siapapun Anda yang mendengarkan hari ini, saya kasih tahu berita baik buat Anda bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Sejak kita percaya kepada Yesus. Kalau hari ini kau percaya kepada Yesus Kristus, yakin dan percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yes. Oke. Itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita harus percaya pada Yesus Kristus dulu. Kita percaya, kita terima Tuhan, dan di situ kita yakin Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, saat ini mungkin yang jadi pertanyaan juga nih Bang Simon. Ketika banyak orang-orang muda, anak muda sekarang ini yang mereka sudah percaya pada Tuhan, sudah percaya pada Yesus. Tapi ketika mereka diperhadapkan pada suatu tantangan gitu ya, terkadang mereka lebih sering melihat diri mereka itu apa adanya. Ya, saya begini, saya nggak bisa yang kayak gitu. Saya kok saya nggak berani ngambil itu deh, gitu. Bahkan mungkin dalam pelayanan mungkin ya, atau di marketplace-nya, dalam pekerjaan pun, ketika ada tantangan itu ada. Padahal mereka sudah percaya bahwa mereka sudah terima Tuhan, mereka sudah percaya pada Yesus, udah ada Roh Kudus dong harusnya. Harusnya mereka diteguhkan lagi dong gitu. Nggak usah khawatir, Tuhan pasti bantu kita, ada Roh Kudus kasih kita hikmah. Tapi kadang teman-teman muda ini nggak bisa dibilang nggak pede kali atau gimana gitu ya. Nah, gimana sih, ada nggak sih kiat buat teman-teman kita ini supaya lebih pede gitu, percaya bahwa ya saya punya Roh Kudus gitu, oke saya kerjakan, saya lakukan gitu. Gimana itu Bang? Iya, makanya ini kan bicara tentang mungkin paradigma atau konsep berpikir bahwa Roh Kudus itu ada hanya bagi orang-orang tertentu, ya kan? Ya. Hanya orang-orang yang pelayanan mungkin, yang rajin Di gereja, ya kan? Ya pendeta, ya nggak ada ayatnya begitu. Dikatakan tadi dalam Yohanes itu adalah orang percaya kepadaku, kepada Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Itu kita harus percaya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Roh Kudus nggak ada bagi saya. Roh Kudus belum dimeteraikan dengan saya. Nggak ada alasan. Ya, kalau kita percaya hari ini, kita harus yakin. Makanya hari ini saya kasih tahu. Nah, tapi pertanyaannya kan begini. Nah, Roh Kudus ada di dalam hidup kita ini tujuannya buat apa? Ya, ada juga beberapa orang menganggap ini sebagai suatu kebanggaan. Ya, artinya begini, oh saya udah dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Jadi kayak kayak gagah-gagahan, ya kan? Kayak udah ngerasa derajatnya paling tinggi gitu. Padahal nggak ada urusan gitu. Nah, Roh Kudus itu yang paling penting, yang paling utama, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, tujuannya buat apa? Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi harus menjadi saksi, bukan sakti. Jadi orang yang ada Roh Kudusnya itu bukan jadi orang sakti, harus jadi saksi. Ya, jadi begini, anak-anak muda, untuk kita menunjukkan Roh Kudus dalam hidup kita, paling penting adalah kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, itu yang paling penting. Itu yang menunjukkan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita harus jadi saksi sampai ke ujung bumi katanya. Kalau kita pelajari di mana sih ujung bumi? Di mana ujung bumi? Bumi kita percaya bulat, bukan datar ya? Iya. Bumi bulat. Di mana ujungnya? Nggak ada ujungnya. Bukan nggak ada dong. Ada dong. Kalau nggak ada ujungnya, Alkitab salah dong menuliskan. Ujungnya itu adalah di mana kita berpijak. Itu ujung bumi. Jadi artinya begini, kita akan menjadi saksi dimanapun kita pergi, ya kan? Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Saksi dalam apa? Saksi dalam perkataan, dalam perbuatan. Kan kita sering lihat gitu. Kadang-kadang orang jadi batu sandungan. Percuma lu pelayanan,
tapi hidup lu nggak jadi saksi gitu kan, omongan lu aja kotor, omongan lu ngebully mulu ya kan, Iya, omongan iya. kamu nyinyir mulu, ya kan, artinya begini loh. Jempol lo nyinyir dulu. Sekarang jempol yang nyinyir ya. Iya, sekarang jempol yang nyinyir kan, jadi maksudnya kamu mau apa gitu, maksudnya Oke. Roh Kudus itu bagaimana kamu memanifestasikan, yang Ya. paling penting tujuan Roh Kudus. Jadi gini, ketika kita percaya, nanti kita akan belajar juga 9 karunia Roh Kudus, selain itu ada lagi. Nah, yang paling penting itu harus jadi saksi. Jadi nanti 9 karunia ini pun tujuannya adalah, tujuan utamanya itu kalau dikerucutkan adalah saksi. Kita harus jadi saksi, jadi berkat. Oke. Begitu. Jadi yang paling penting itu jadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Artinya dimanapun kita, di pekerjaan paling penting ya nanti ya Pak ya, kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi, terutama saksi dalam perbuatan dan perkataan. Di rumah pun kita harus jadi saksi. Saya selalu tegur anak-anak muda ya, yang terlalu sibuk di gereja tapi lupa di rumah untuk jadi saksi. Di gereja rajin ya, rajin ini itu, ngerjain ini itu, tapi di rumah nyuci piring aja nggak mau. Saya paling marah itu. Iya, saya bilang kamu kembali ke rumah dulu. Saya bilang kalau kamu nggak jadi, nggak mengalami Tuhan dengan pelayanan, tinggalkan pelayanan, alami Tuhan dulu, baru kamu melayani. Begitu. Jadi kita harus jadi saksi. Itu yang paling penting dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi Roh Kudus itu tujuannya adalah jadi saksi. Jadi pede dong, kita pede. Oh, Roh Kudus ada dalam hidup saya. Jadi artinya apa, pelayanan apapun saya mau lakukan, karena tujuannya saya ingin memanifestasikan Roh Kudus ada dalam hidup saya. Itu dia. Oke. Nah, teman-teman sudah tahu kan. Nah, saya pengen tahu nih dari Bang Rory nih. Challenge-nya sih gitu. Karena kan dikatakan di sini tadi, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku gitu. Kata Bang Simon tadi, menjadi saksi bukan menjadi sakti gitu ya. Nah, waktu pertama kali nih Bang Rory mengalami istilahnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kemudian mengalami apa ya? Ada orang yang mengalami lawatan Roh Kudus gitu kan. Nah, apa sih yang dirasakan pada saat itu? Menjadi sakti atau bagaimana nih? Oke ya, shalom ya. Nah, jadi memang pengalaman saya itu pertama kali saya mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus itu sesuatu yang saya bilang tidak bisa terjadi secara signifikan. Okay. Di saat kita terima Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus, wah kita langsung seperti Ikun tadi bilang sakti, tidak. Saya memiliki suatu satu sifat yang mana saya itu ada suatu paranoid takut. Oke. Saya tampil di depan sekolah waktu SMP saya takut. Yeah. Saya di rumah sendirian saya takut. Nah pokoknya saya ada sesuatu sifat karakter saya itu, ketakutan saya lebih besar daripada keberanian saya. Nah tahun 95 saya ikut camp, waktu itu kami didoakan untuk bisa masuk PTN. Nah jadi saya itu terima Tuhan Yesus itu pada saat itu ya mungkin bisa dibilang sebatas ikut-ikutan deh. Nah jadi siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Saya angkat tangan, semua yang juga angkat tangan kan gitu. Tapi pertobatan itu dan roh ketakutan itu masih lebih besar yang saya alamin gitu. Okay. Nah tapi saya ada rasa rindu juga untuk bagaimana mendalami firman Tuhan, bagaimana saya bisa bersekutu dengan Tuhan dengan lebih baik. Tapi saya itu tidak ada orang yang menuntun saya, kan gitu. Sehingga pada saatnya itu saya masuk di dalam suatu gereja Betani dulu namanya, tahun 1996. Nah itu saya ingat kali itu di Hotel ASEAN di Medan. Nah saya di situ merasakan jamahan Tuhan luar biasa karena saya belum pernah menikmati suatu hadirat Tuhan, pujian penyembahan yang begitu membuat saya tuh tersentuh gitu, sehingga saya menangis sejadi-jadinya dari mulai ibadah dimulai sampai dengan ibadah mau selesai, saya nangis terus di kursi itu. Karena saya dari mulai saya terima Tuhan Yesus sampai dengan tahun 96, saya tuh 1 tahun tidak ke gereja. Nah, aneh ya, kita baru terima Tuhan Yesus. Nggak gereja ya? Bukan kita langsung memiliki kasih mula-mula kan iya, gitu. Iya. Saya 1 tahun tidak ke gereja gitu. Okay.
Nah itu yang saya alamin, tapi di tahun 96 saya mengalami suatu lawatan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan ini yang belum pernah aku rasakan selama ini. Dan di saat itu saya tidak langsung dibaptis gitu. Di saat saya mulai terima Tuhan saya tidak langsung dibaptis. Tapi di tahun 97, nah dengan momen seperti ini, hari kenaikan dan 10 hari setelah hari kenaikan itu, nah gembala saya pada saat itu, saya ingat sekali namanya Pak Bambang Jonan, dia bilang siapa mau terima Roh Kudus angkat tangan, kan gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya lihat orang di dalam ibadah itu mereka kok menikmati kali, mereka bisa berbahasa roh, kok bahasanya aneh kan begitu. Mereka bisa menyanyi dengan segenap hati. Nah di saat itulah saya waktu pas saya terima, saya mulai rindu gitu. Nah saya angkat tangan gitu. Dan di situ saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus yang pertama sekali. Itu tahun 1997. Dan saat itu saya heran kenapa saya merasakan di dalam kehidupan saya itu ada suatu aliran listrik yang begitu kuat dan saya pun nggak bisa berhenti mulut saya untuk berbahasa roh pada saat itu gitu. Nah, tetapi di saat itu saya sempat heran karena ada orang bilang kalau orang ingin dipenuhi Roh Kudus sebagai tanda awal berbahasa roh, dia harus dibaptis dulu gitu. Nah, tetapi saya pada saat itu tidak gitu. Saya terima Tuhan Yesus tahun 95 dan tahun 97 saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus atau bahasa roh. Dan akhir tahun 97 saya baru mau dibaptis bersama dengan istri saya pada saat itu pacar saya. Gitu. Nah, jadi di saat saya mulai menerima yang namanya Roh Kudus itu saya mulai ada perubahan. Perubahannya apa gitu? Roh Kudus mulai memberikan saya sesuatu keberanian untuk saya bisa berkata-kata, keberanian untuk memberikan saya bisa berhadapan dengan orang lain. Nah, sehingga di saat pelayanan saya di tahun 1999 sampai dengan 2000, saya dipercayakan menjadi ketua pemuda. Ketua altar pada saat sekarang ini namanya KTB gitu. Nah, di situ saya sempat pada saat itu berpikir apa saya bisa ya? Saya sebagai orang yang dulunya takutnya lebih besar untuk memimpin anak muda jadi ketua pemuda, apakah saya bisa gitu? Tapi tidak ada keluar kata-kata itu di dalam perkataan saya. Yang ada apa? Yang ada saya hanya berkata iya, saya akan ambil tanggung jawab itu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, Roh Kudus memampukan saya. Roh Kudus yang membimbing saya bagaimana saya untuk mengerti firman Tuhan dan bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi anak muda dan juga anggota-anggota pada saat itu yang kebanyakan itu yang sudah umurnya di atas saya, yang sudah tua, sudah umur 40-an, sudah menikah, sedangkan saya masih pacaran pada saat itu. Tapi itulah Roh Kudus yang memampukan saya untuk bisa melakukan sesuatu yang dulunya saya nggak mampu, dimampukan melakukan yang jauh lebih yang nggak bisa saya pikirkan. Nah, itulah kuasa dari Roh Kudus yang kalau kita betul-betul mengandalkannya, itu tidak ada yang mustahil buat kita. Karena saya sendiri mengalaminya gitu. Nah, itulah langkah awal saya. Mengapa saya dulu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, saya begitu merasakan ada sesuatu yang bekerja di dalam diri saya, membuat saya itu hari demi hari itu mengalami perubahan. Nah, saya dulu orangnya paling susah untuk orang mengerti kata-kata saya, karena lidah saya ini ada agak sedikit orang bilang celat gitu. Nah, kalau ngomong tuh susah untuk orang mengerti gitu. Nah, tapi dengan saya mengalami namanya baptisan Roh Kudus, Roh Kudus mengajar saya untuk berbicara teratur. Kamu jangan terlalu cepat berbicara, pelan-pelan tapi orang dapat mengerti. Nah, itulah pelan-pelan saya mulai belajar dan Roh Kudus yang membimbing saya. Nah, itulah pengalaman. Baik. Ya, Bang, saat ini saya mau nanya sama Bang Simon nih. Nah, kan tadi kan kata Bang Simon, sesuatu yang tidak terlihat belum tentu nggak ada, gitu kan? Dan ketika kita udah percaya sama Roh Kudus, sama Tuhan, dan Roh Kudus tuh pasti ada dong dalam hidup kita. Dan sebenarnya
apa sih yang membuktikan bahwa Roh Kudus tuh ada dalam hidup kita gitu? Kan katanya kan kita nggak bisa lihat nih gitu kan, kita ya bisa bilang kita yang merasakan atau kita saat ini ya saya bisa bilang dengan pribadi saya bisa merasakan Roh Kudus gitu kan. Tapi kan banyak juga mungkin beberapa orang yang belum tentu percaya akan itu gitu. Nah, apa sih buktinya kalau Roh Kudus tuh ada gitu? Iya, tentunya kan kalau kita bicara tentang Roh Kudus ini pasti kita harus berlandaskan Alkitab ya. Kita nggak bisa mereka-reka, Ya. justru ada landasan Alkitabnya supaya saya tidak dibilang hanya mengada-ngada. Nah, ini yang bahaya ya kan. Ya oke, nah sekarang kan kita artinya kan tadi sudah saya katakan bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata belum tentu tidak ada. Iya. Nah, Roh Kudus kita tidak bisa kita lihat secara mata jasmani, tapi kita percaya lewat perbuatan atau karyanya dalam kehidupan orang percaya. Nah, karya Roh Kudus bagi orang percaya itu apa aja sih yang membuktikan bahwa dia ada dalam hidup kita? Itu kan paling penting. Iya, betul. Ya kan? Nah, yang pertama adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu adalah dia menginsafkan manusia dan memateraikan keselamatan. Artinya begini, kita terima Tuhan, ya, sadar akan dosa, itu pekerjaan Roh Kudus. Oke. Ya, ada ayatnya. Ya, kita buka dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Ini kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, ya, maksudnya Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Ya, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi orang sadar dosa, orang sadar selama ini saya jahat, saya selama ini penuh dengan dosa, saya mau bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika tadi Pak Rory bilang tiba-tiba dia ditantang siapa yang mau terima Tuhan dan dia sadar dalam hatinya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu yang pertama, itu yang membuktikan Roh Kudus itu ada. Tentunya kita ya, kita kan kalau sudah bertobat kan pernah ingat gak kita pertama kali waktu kita bertobat apa yang ada di pikiran kita? Di pikiran kita tuh bahwa kita hidup saya ini udah penuh dengan dosa, saya ini jahat banget. Nah, ketika kita sadar akan itu pekerjaan Roh Kudus. Itu ayatnya yang bilang kan di Yohanes 16 ayat 7 dan 8, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi ketika kita ingat dosa, kita ngelihat wah ini saya jahat banget, wah saya harus bertobat, saya mau bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu yang membuktikan Roh Kudus itu ada. Dia yang menggerakkan hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya di dalam Efesus 1 ayat 13 juga dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus yang ya dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya dimeteraikan Roh Kudus sehingga kita sadar akan dosa, kita menjadi percaya kepada Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang membuktikan kalau Roh Kudus itu ada. Iya kan? Artinya begini, sesuatu yang tidak ada, yang tidak kelihatan mata, ada pekerjaannya, ya pasti ada dong karyanya, seperti angin kan. Nah, ini Roh Kudus ya begitu karyanya. Ya itu yang pertama menginsafkan kita. Pernah kan pasti kita ingat dosa kan, waduh saya ini berdosa banget, saya pengen bertobat nih, saya pengen kembali ke Tuhan nih. Ya ampun, utang saya kemarin bisa bayar. Gitu ya. Iya, nah itu yang pertama. Yang kedua, apa karya Roh Kudus? Yang kedua itu adalah menolong dan menghibur orang percaya. Ya, dia menolong dan menghibur ya. Ya, kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi begini, pernah nggak kita ketika kita lagi down, kita lagi males, kita lagi kita lagi stuck, kita lagi aduh capek gitu kan,
Aduh, tapi tiba-tiba kita ingat satu ayat. Tiba-tiba kita ingat Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ini dikatakan tadi. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi pernah nggak kan kita karena mungkin saking tekanan begitu kan, aduh banyak masalah. Ya seperti Pak Rory tadi, wah penuh, saya takut nanti gimana saya nanti memimpin anak-anak muda itu. Nah, tiba-tiba ada yang bilang kamu bisa. Nah, kamu pelan-pelan. Itu kalau nggak pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan siapa? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita takut melayani. Ayo kamu bisa. Roh Kudus ada dalam hidup kamu. Nah, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang membangkitkan kita. Apalagi mungkin di tengah-tengah saat ini ya. Di tengah-tengah corona ini ya. Kita takut. Ya, atau ada orang mungkin kehilangan pekerjaan, putus asa. Tiba-tiba kita ingat, oh Tuhan baik. Dia akan memberkati saya, menyertai saya. Kita ingat satu ayat, ya, Dia yang akan memberkati saya. Oh, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus, menghibur kita, menghibur juga orang percaya. Ada orang yang lagi kesusahan, ya minimal kita kasih kata motivasi, kita kuatkan, kita kasih firman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu yang membuktikan kalau Roh Kudus ada. Yang ketiga tadi yang saya bilang tadi, ya, yang ketiga pekerjaannya apa? Atau karyanya dalam hidup kita itu apa? Ya, untuk kita menjadi saksi, menjadi berkat dan menjadi saksi, ya. Dalam Kisah Rasul tadi ayat 1 sampai 8, ya. Kamu, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa tetap kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi yang ketiga karya Roh Kudus. Kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita harus menjadi saksi. Memang yang paling gampang menjadi saksi itu adalah dari perbuatan. Ya, kalau hanya dari omongan, kadang-kadang orang bilang kan besar, lu cuma ngomong aja gitu. Memang harus dari perbuatan. Saksi. Jadi perbuatan itu lebih besar pengaruhnya daripada sekedar kata-kata. Gitu. Nah, makanya yang ketiga, kadang-kadang pernah nggak kita berpikir, aduh, supaya mungkin ya orang tua kita mungkin belum percaya, supaya orang tua kita percaya, aduh saya harus baik nih, saya harus tunjukkan nih kalau Tuhan ada dalam hidup saya. Mungkin di pekerjaan juga begitu ya Pak ya. Gimana Pak? Kira-kira kan kalau di pekerjaan mungkin untuk menunjukkan supaya orang percaya sama Tuhan, saya harus jadi berkat dong di pekerjaan saya, ya kan? Contoh nggak korupsi waktu, terutama kan. Ya, paling sering paling gampang itu. Ya paling kan? sering dan paling gampang Masuk 7:30, datangnya jam 8, ya kan? Iya. Atau mungkin korupsi uang yang kecil-kecil, ya kan? Spidol harga 1.000 bilang 2.000. Ya. Kecil sih, ya kan? Sama aja kecil sama gede gitu. Nah, mungkin ya kita harus jadi saksi di situ, terutama di rumah juga ya. Saya juga tinggal dengan mertua ya. Tantangan berat buat saya untuk saya bisa tetap menjadi saksi buat mereka di tengah-tengah di rumah ya. Ya, mereka lihat saya di mimbar dilihat, ya kan? Ketika di kehidupan sehari-hari ya, apakah sama omongan saya di mimbar sama di kehidupan sehari-hari, saya harus tunjukkan. Nah, ketika saya ingin menjadi saksi, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk supaya orang di rumah saya itu melihat ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Begitu. Jadi itu karyanya. Jadi ketika kita bertobat, itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita down, lemah, dan kita diingatkan firman Tuhan, kita kuat kembali, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Ya itu yang membuktikan Roh Kudus ada. Nanti mungkin kita belajar karunia-karunianya yang lain dan bagaimana caranya, begitu sih. Oke. Ya itu. Oke. Itu adalah karya-karya Roh Kudus ya. Ya, langsung aja nih ke Bang Rory. Tadi kan Bang Simon udah bicara tuh tentang menjadi saksi gitu kan. Nah, menurut Bang Rory gimana sih menunjukkan karya Roh Kudus dalam pekerjaan? Apalagi kan kita lihat nih Bang Rory sekarang udah manajer nih ya, dan sebenarnya nggak langsung jadi manajer dong Bang, pasti kan ada proses, ada step by stepnya. Bagaimana Bang Rory itu bisa mencapai bahwa oh ini benar-benar ada Tuhan di dalam kehidupan Bang Rory gitu dalam pekerjaan khususnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena kenapa? Karena kalau kita langsung berkata sama orang lain
mungkin sama teman yang seiman sama kita saja bahwasanya Roh Kudus ada dalam dirimu, mereka mungkin belum tentu langsung percaya gitu. Nah, karena kenapa? Karena Roh Kudus itu sesuatu pribadi yang saya rasakan sendiri, ada pribadi yang sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Nah, saya sampai dengan ada sekarang itu tuh semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, di dalam kehidupan saya juga dalam bekerja, saya memang betul Dita bilang saya tidak langsung menjadi seorang manajer, karena saya selama lebih kurang 5 tahun belakangan ini saya menduduki posisi puncak lah di dalam pekerjaan saya gitu. Nah, tantangan sangat banyak, terutama kita sebagai orang Kristen. Benar dibilang Pak Simon, kita tidak bisa hanya menjadi saksi lewat perkataan gitu. Perbuatan kita itu tuh menjadi suatu sorotan bagi teman-teman sekeliling kita. Mungkin kita bersaksi di gereja gampang, karena orang nggak tahu bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Tetapi kalau kita bersaksi di tempat kita bekerja, apalagi saya sewaktu diangkat menjadi ketua untuk persekutuan karyawan kami yang ada berjumlah lebih kurang 150 orang Kristen. Nah, itu bukan sesuatu yang menurut saya itu yang secara pikiran dunia itu gampang. Karena kenapa? Orang pasti akan melihat kehidupan kita. Karena untuk mengangkat menjadi ketua untuk persekutuan Kristen, itu memang butuh orang yang menjadi figur buat mereka, baik itu dalam pekerjaan, dalam perbuatan, perkataannya juga gitu. Nah, apa yang saya alamin selama saya lebih kurang 16 tahun saya bekerja, tantangannya ialah, apalagi saya di dalam posisi manajerial, tantangannya ialah kita bagaimana di dalam posisi puncak itu kita jangan terlalu jujur. Nah, itulah orang dunia bilang. Nah, kejujuran itu sangat penting untuk bagi orang yang ingin berada di posisi puncak. Itu tantangan yang terberat. Karena kenapa? Saya sering mengalami, sebagai contoh pernah satu kesaksian, kita sedang sertifikasi audit untuk penjualan produk kita keluar. Nah, tetapi di saat mulai audit, saya ikut terlibat di dalam tim audit itu. Auditornya bertanya sama saya, Bapak pernah nggak mengadakan training untuk sertifikasi ini? Saya bilang belum pernah. Nah, itu menjadi suatu catatan minor, temuan minor di dalam suatu audit. Nah, setelah closing, pimpinan saya melihat, loh, kenapa kok ada temuan ini? Kenapa kamu bilang aja sudah training kok? Kan kita bisa akal-akalin gimana cara buatnya. Nah, itu walaupun kecil, tetapi itu menjadi suatu kesaksian gitu buat kita sebagai orang Kristen. Nah, di saat kami meeting manager, saya itu habis-habisan dimarah. Kamu itu jadi pimpinan jangan terlalu jujur. Nah, itulah tantangan kita sebagai orang Kristen yang ingin masuk ke dalam posisi puncak, ke dalam pekerjaan sekuler. Artinya kenapa? Kamu membawa nama perusahaan. Kamu itu supaya bagaimana produk kita ini bisa terjual. Kalau kamu terlalu jujur, bagaimana kita bisa terjual produk kita ini? Saya hanya diam. Tapi Roh Kudus berikan penghiburan ketika kata Pak Simon. Apa Roh Kudus bilang? Tenang. Saya hanya diam. Saya habis-habisan dijelek-jelekkan, dibilang saya nggak cocok jadi pimpinan, tapi saya hanya diam. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan membuktikan karyanya kita sebagai anak Tuhan yang hidup benar. Nah, selang 3 bulan berikutnya kami dikasih kesempatan untuk perbaikan. Datang lagi tim auditor, dan hasilnya luar biasa. Kami dapat nilai A dari sertifikasi itu. Dan segala sesuatu yang kami lihat temuan itu kami bisa selesaikan dengan cepat. Artinya kenapa? Di dalam kehidupan dalam dunia sekuler, jangan takut untuk tidak jujur. Jujurlah. Apapun tantangan, dan pernah case lagi. Itu sudah tahun 2010. Kita ada produk yang ingin kita jual ke Pertamina. Nah,
Tetapi pimpinan saya ini melihat bahwasannya kualitas dari produk kita ini nggak layak jual, dan memang itu saya sebagai headnya pada saat itu mengalami problem pabrik yang berkepanjangan lah. Jadi saya agak bingung bagaimana cara ngatasin sehingga kualitas itu lebih baik. Nah, jadi pimpinan saya bilang, dipanggillah saya sebagai head production, quality, dan juga marketing. Nah, jadi kami dipanggil bertiga untuk menandatangani bahwasanya kualitas yang kita jual itu ialah layak jual, atau dalam istilah kita di kami itu inspect, memenuhi spesifikasi. Tapi saya tidak mau tanda tangan, karena saya tahu ini berbahaya. Kalau kita tanda tangan, ketahuan itu kualitas tidak layak jual, bukan hanya perusahaan malu, saya juga sebagai headnya akan malu. Nah, saya tidak tanda tangan dan saya diusir keluar. Tapi tidak apa-apa buat saya. Artinya kenapa? Di saat kita berani untuk jujur, dan itu memang merupakan kesalahan kita bisa belajar untuk memperbaikinya. Dan Roh Kuduslah yang menuntun saya bagaimana supaya bisa memenuhi kualitas itu supaya layak jual. Dan puji nama Tuhan, tidak butuh waktu lama, paling sekitar semingguan kualitas itu sudah mulai kembali baik dan layak jual. Nah, artinya kenapa? Kita kalau berkata kepada orang, oh Roh Kudus itu penuh kuasa, penuh dengan karya, is okay. Tapi implementasi kamu di dalam pekerjaan dan di dalam perbuatan kamu sehari-hari apa? Hal kecil saja kamu lakukan, itu akan berdampak besar buat orang lain. Nah, itulah karya Roh Kudus yang kalau saya alami sampai dengan sekarang itu, saya tetap memegang prinsip ialah di saat Roh Kudus ada dalam diri kita, yakinkan bahwasanya kita memiliki suatu identitas anak raja. Nah, sedikit saya mau kasih tahu tentang identitas ini. Dosa menurunkan nilai diri atau identitas, sedangkan kebenaran atau Roh Kudus menaikkan identitas atau nilai diri. Saya teringat tentang bagaimana perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Di saat dia hidup di dalam kebenaran, di dalam rumah bapaknya, dia tahu identitas dia ialah sebagai anak dari ayahnya orang kaya, dan dia memiliki keberanian. Keberanian apa? Dia berani meminta kepada bapaknya harta warisan. Pak, berikan aku warisan yang menjadi hakku. Dia itu belum hidup dalam dosa. Tetapi di saat dia mulai keluar dari rumah bapaknya dan dia hidup di dalam dosa, menurunkan nilai dirinya. Dia membuat dia berkata, aku nggak layak sama bapak. Aku nggak layak ketemu Bapa. Artinya kenapa? Sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang Tuhan angkat tinggi nilai diri kita. Kita ialah orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kenapa? Di dalam diri kita ada sesuatu yang membuat kita menjadi percaya diri, membuat kita menjadi bertindak berani dan konsisten. Nah, itulah karya Roh Kudus yang kalau saya alami ialah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan keadaan apapun, tapi kita percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus yang mengajar, yang menuntun kita. Amin. Itu yang saya bagi. Oke. Ya, teman-teman semua, tadi kita sudah dengar pemaparan dari Bang Simon juga Bang Rory. Tapi sayang sekali waktu kita hari ini kita harus segera akhir dulu. Cuman kita masih ada beberapa hal lagi yang kita mau sharing lagi ya. Nah, masih banyak hal yang mau kita bagi lagi ke teman-teman semua di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu lagi, ya di sesi yang kedua. Dan pasti akan lebih menarik pembahasan kita, karena kita akan lebih dalam lagi membahas tentang Roh Kudus ini. Ya, mungkin saya langsung aja serahkan kepada Bang Simon untuk kita tutup dalam doa di siang hari ini ya. Oke, ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus-Mu turun tinggal dalam hidup kami, menolong, menuntun kami untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami percaya
bahwa Engkau terus ada bersama-sama kami, Roh Kudus-Mu ada bersama kami, menghibur kami, menguatkan kami Tuhan. Juga menguatkan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akhiri, yaitu ibadah kami akhiri Tuhan pertemuan kami. Kalau yang memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sekalipun kami tidak berjumpa secara mata Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap ada buat mereka, menolong mereka, menghibur mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah kasih sayang dan cinta dari Roh Kudus, serta persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus memberkati.